أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Akhir pembahasan yang kita ambil di Al-Fusul fi Siratul Rasul karangan Ibnu Katsir rahmatullah alaih tentang kewajiban jihad, di mana sebelumnya hanya diizinkan, kemudian Allah Azza wa Jalla wajibkan karena di sana ada kemampuan di antara kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan juga al-ansar. Dan adanya kewajiban jihad yang sangat dibenci dengan jiwa, itu salah satu dalil bahwa agama dalam syariatan memandang kepada apa? Kepada maslahat dan juga mafsadat bagi hamba tersebut. Dilihat mana maslahat disyariatkan, mana yang mafsadat dilarang. Dan nggak lupa bagaimana langkah-langkahnya orang-orang kufar Quraisy dalam menanggapi keberadaan Nabi dan juga para sahabat di Madinah. Dari berusaha untuk melemahkan kadar dan nilai ekonomi yang ada di Madinah dengan memboikot. Demikian juga pemboikotan orang-orang Madinah ke Mekah, dilarang untuk mengunjungi rumah Allah, Baitullah Al-Ka'bah. Dan juga apa yang disebutkan oleh pembesar kufar Quraisy kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, di waktu itu masih kafir, bahwasanya kalau engkau enggak sikapi mereka yang datang ke Madinah, maka kami akan menyikapi engkau. Nah, ini semua langkah-langkah mereka. Ini semua langkah-langkah mereka dalam menanggapi bagaimana hijrahnya Nabi ke Madinah. Kemudian yang akan kita bahas insyaallah yang akan datang ini apa-apa yang berkaitan dengan maghazi wal bu'uth. Al-maghazi, suatu perkumpulan dari kalangan para tentara Nabi yang menuju menghadang qafilahnya orang-orang kufar Quraisy yang diikutkan atau yang disertai dengan Nabi SAW. Itu namanya maghazi atau ghazwah. Jadi Rasulullah andil namanya ghazwah. Dan juga bu'uth. Kalau bu'uth, Rasulullah memerintahkan dan mengirim pasukan. Rasulullah mengirim pasukan. Dan dijadikan di antara pasukan itu seorang pemimpin, di mana Rasulullah enggak ikut andil. Itu namanya bu'uth. Kalau dia di waktu malam dinamakan sariyah, jamaknya saraya. Jadi kalau ghazwah, perang, artinya Rasulullah ikut andil di dalamnya, ada di antara pasukan, pemimpin pasukannya Nabi. Kalau ba'ats, utusan, Rasulullah mengirim pasukan, dijadikan di antara mereka siapa? Pemimpin. Rasulullah enggak ikut. Kalau di waktu malam dimakan sariyah atau saraya. Dan adanya adanya izin dengan berperang adanya izin dengan perang, diizinkan untuk berperang. Ini bisa memberikan perubahan dalam keadaan yang ada di Madinah. Sehingga para sahabat akan bagaimana dididik oleh Nabi SAW menjadi sekelompok manusia yang siap untuk berjuang. Dan untuk langsung menyerang, dari Madinah nyerang ke Mekah secara langsung, itu bukan suatu rencana yang tepat. Karena di awal mula kita tahu semua bagaimana kadar pasukan Nabi SAW yang belum sempurna
belum memadahi kekuatan yang ada di Mekah. Jadi untuk langsung berangkat menyerang itu bukanlah suatu pikiran yang pas. Belum lagi kita tahu semua ya bagaimana di Madinah masih ada orang-orang Yahud. Tidak ada yang merasa aman dari khianatnya mereka. Ada juga sebagian dari orang-orang kufar yang belum masuk Islam. Tapi yang akan dipikirkan oleh Nabi dan juga para sahabat adalah mencegat qawafil, perjalanan perdagangan orang-orang Mekah ke arah Syam. Qafilah adalah sekelompok manusia yang tengah perjalanan dan mereka memiliki perbendaharaan, pembekalan. Ini qafilah. Mereka jalur perdagangannya ke arah Syam dan pasti melewati Madinah. Yang dipikirkan oleh para sahabat, yang dipikirkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, bukan langsung ke Mekah untuk membalas kezaliman yang telah dilakukan, tapi mencegat, mengganggu, kalau bisa menggagalkan perdagangan mereka. Kalau bisa mereka mengambil hak-haknya mereka yang telah disita waktu di Mekah. Kan mereka waktu hijrah, berapa banyak para sahabat yang disita, diambil dan dicuri harta-harta mereka. Itu yang dipikirkan oleh para sahabat. Itu yang dipikirkan oleh para sahabat. Ini juga salah satu hal yang rencana yang bagus, karena di waktu yang sama ini membalas kezaliman dengan perlawanan. Ini keberanian ya ikhwah. Ini akan meningkatkan nilainya orang-orang Ansar atau orang-orang Muhajirin di mata orang-orang kafir. Yang sebelumnya dihina, dizalimi, yang sebelumnya ditindas. Sudah di Madinah, tiba-tiba mereka nggak sampai setahun sudah berani untuk Untuk mencegat qawafil, perjalanan mereka dari Mekah ke Syam, tujuan untuk dagang. Berani mereka, belum setahun padahal di Madinah. Ini mengangkat nilainya para sahabat di mata orang-orang Mekah. Tapi di waktu yang sama mereka ingin mengambil apa yang telah disita dari harta. Ini membalas kezaliman dengan keberanian. Itu bagus juga. Dan juga tata cara ini ya ikhwah, itu lebih ahsan daripada kalau mereka misalnya dari Madinah menuju ke Mekah, perjalanan jauh, pasukan enggak imbang. Tapi ini enggak, di Madinah juga dekat, enggak jauh dari induk markasnya mereka, enggak jauh. Jadi ini salah satu pemikiran yang sangat penting. Ini salah satu pemikiran yang sangat penting. Maka disitulah diizinkan atau disyariatkan yang namanya qital, disyariatkan yang namanya perang, agar para sahabat bisa lebih bagaimana memaksimalkan keimanan, persiapan, tataan dalam jiwa. Karena Rasul SAW bukan hanya memberikan kepada mereka siasat perang atau tata cara berperang. Itu selain mereka sudah tahu, maka mereka bukanlah orang yang diremehkan dalam bab perang. Bahkan mereka termasuk orang yang terlatih. Tapi yang Rasul SAW fokuskan adalah di jalan siapakah engkau berperang. Di jalan siapakah engkau berperang. Itu yang ingin Rasul tata di hati dan di jiwa para sahabat. Kalau tata cara bagaimana memanah, bagaimana beradu pedang, bagaimana mensiasati perang, naam itu ada di sana beberapa pelajaran dari Nabi. Ada di sana beberapa ilmu yang Rasul berikan kepada para sahabat sebagai ilmu tambahan. Wa ila mereka ahlul harb. Mereka itu ahlinya dalam peperangan. Yang Rasul ingin keahlian mereka dalam peperangan apakah cukup untuk melawan mereka musuh Allah? Sekarang jumlah enggak sama, kekuatan pun demikian. Maka Rasul SAW ingin mendidik jiwa para sahabat, dan yang pertama kali beliau didik adalah tentang di jalan siapa kalian ini berperang. Kalau dulu kalian berperang di jalannya kabilah, berperang di jalannya harta, berperang di jalannya kedudukan, berperang karena tekanan dari atasan, berperang akhirnya. Kalau ini sekarang lain pembahasannya. Itu yang Rasul ingin tata di sisi para sahabat sebelum adanya ghazawat, peperangan yang Rasulullah andil sebelum adanya bu'uth, utusan-utusan dari kalangan pasukan yang Rasul jadikan di antara mereka sebagai pemimpin. Sebelum adanya ini semua ditata dulu. Di jalan siapa kalian itu berperang. Ini yang penting. Dan juga dipahamkan kepada mereka keutamaan-keutamaan sehingga mereka menjadi sosok manusia yang di mana haus dengan kematian, surga adalah impian. Makanya kata Rasulullah, in lawadittu anni uqatil fi sabilillah fa uqtal thumma yani madza
thumma aghzu fa uqtal, thumma aghzu fa uqtal, thumma aghzu fa uqtal. Kepengen Rasulullah itu seperti ini ya ikhwah. Kepengen bagaimana beliau itu berperang kemudian mati, kembali berperang kemudian mati, kembali berperang kemudian mati. Karena saking nikmatnya ibadah tersebut, saking nikmatnya ibadah tersebut sampai ingin terus diulang-ulangi. Adahu ditanamkan kepada mereka, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kalangan kaum mukminin harta mereka, jiwa-jiwa mereka dengan apa? Dengan surga. Timbal baliknya adalah surga. Ini yang ditanam oleh Nabi SAW di sisi para sahabat. Qala rahimahullah, wa kanat awwala ghazatin ghazaha Rasulullah ghazwatul Abwa. Peperangan yang pertama kali Rasulullah andil di dalamnya adalah peperangan Al-Abwa. Wa kanat fi Safar sanata 2 min al-hijrah. Itu di bulan Safar. Itu di bulan Safar tahun kedua dari hijrah. Qala kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta balagha Waddan. Rasulullah keluar. Beliau keluar dengan sendirinya sampai di suatu tempat namanya Waddan. Dan dia letaknya di antara Mekah dan Madinah. Qala fawada'a bani Damrah ibni Bakr atau ibn Bakr ibn Abdi Manah ibn Kinana ma'a sayyidihim Makhsyi ibn Amr. Rasulullah menegakkan perjanjian di sana antara mereka dengan Nabi. Tidak ada di sana bentuk pengkhianatan. Tidak ada di sana bentuk di mana mereka akan membantu orang kufar Quraisy dalam memerangi orang Madinah. Qala thumma karra raji'an ila al-Madinah wa lam yalqa harba. Rasulullah berangkat atau pulang ke Madinah, karra. Rasulullah pulang kembali ke arah Madinah tanpa ada di sana peperangan. Wa kana istakhlafa 'alaiha Sa'ad ibn Ubadah. Yang Rasulullah jadikan wakil di Madinah adalah Sa'ad ibn Ubadah. Ini salah satu kejadian yang pertama terjadi di masa awal mula Rasulullah SAW di Madinah. Ketahuilah ikhwah, sebelum ada di sana yang namanya perang Badar, Rasulullah itu disebutkan oleh sebagian para ulama melewati 4 peperangan dan 4 utusan pasukan. Ada di sana 4 peperangan yang dialami oleh Nabi sendiri, dan ada di sana 4 kali pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Tapi itu semua bermula dari Ramadan di tahun pertama sampai Ramadan di tahun kedua, di mana Ramadan tahun kedua itulah awal mula peperangan perang Badar. Dan Rasulullah setiap kali berangkat perang, dan itu yang dinamakan dengan ghazwah. Rasulullah berangkat bersama pasukan ghazwah. Kalau Rasulullah hanya mengirim dan dijadikan di antara mereka seorang pemimpin namanya ba'ath, utusan. Kalau di waktu malam sariyah, jamaknya saraya. Jadi di sana ada 4 kali ghazwah, berarti Rasulullah ada di dalamnya. Ada di sana 4 kali bu'uth. Ada 4 kali bu'uth. Dan waktu Rasulullah berangkat sendiri, yaitu ghazwah, Rasulullah selalu mewakilkan Madinah kepada siapa yang Rasul SAW pilih. Terkadang Rasulullah mewakilkan Sa'ad bin Ubadah selaku pemimpinnya Khazraj. Terkadang juga mewakilkan Sa'ad ibnu Mu'adz selaku pemimpinnya Aus. Dan terkadang juga mewakilkan siapa? Mewakilkan Zaid ibn Harithah. Siapa Zaid ibn Harithah? Zaid ibn Harithah adalah kecintaan Nabi dan dia adalah sosok seorang budak. Tapi di sini ada suatu pelajaran yang sangat agung kalau memang cerita ini benar, bahwasanya semua penduduk Madinah masuk juga dalamnya muhajirin serentak mereka dan sehati sejalan dalam mencintai Islam. Cinta mereka dengan Islam sehingga membelakangkan segala unsur-unsur fanatik, unsur-unsur cinta mati dengan nenek moyang. Yang dijadikan seorang pemimpin sebagai pengganti Nabi di Madinah pernah Zaid ibn Harithah, dan dia seorang budak. Budak di sisi orang Arab itu di bawah. Tapi karena ini pilihannya Nabi, maka dia menjadi mulia. Dia seorang mulia karena dipilih oleh Nabi.
Tapi di waktu yang sama muhajirin ada juga di situ. Di Madinah ada juga orang-orang muhajirin. Dan mereka nggak sama sekali menentang atau protes. Kok bisa seorang budak memimpin kita? Demikian juga orang Ansar sebagai selaku apa? Yani tuan rumah. Nggak ada. Tidak ada. Hadah. Dan setiap kali Rasul alaihi salatu wasallam mengutus para sahabat yang dikenal dengan bu'uts, tidak dijadikan oleh Nabi satupun dari kalangan orang-orang Ansar. Tidak dijadikan satupun di antara orang-orang Ansar. Itu semua untuk membuktikan bahwasanya mereka orang-orang muhajirin bukanlah pengecut. Lari yang mereka ke Madinah bukanlah supaya mereka lari dari berhadapan dengan orang-orang kufar Mekah. Enggak. Bukan demikian. Maka yang Rasul SAW utus untuk menghadang mereka ini, orang qawafil, perjalanannya orang-orang kufar ke arah Mekah untuk dagang, yang diutus untuk menghadang adalah orang-orang muhajirin. Membuktikan mereka itu adalah kaum yang kuat dan berani. Dan juga mereka lah yang tertindas di waktu di Mekah. Hakata bukan orang Ansar, yang ditindas oleh orang muhajirin. Dan yang disita, yang diambil hartanya siapa? Orang-orang muhajirin. Jadi mereka yang lebih pantas untuk diutus. Mereka berangkat menghadang perjalanannya orang-orang kufar Quraisy. Nah, itu semua membuktikan bahwasanya orang muhajirun mereka adalah para pemberani. Dan juga dengan waktu yang singkat mereka sudah berani untuk menampakkan taringnya di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Berani. Dan itu suatu kezaliman yang mendesak orang-orang kufar, yakni orang-orang muhajirin untuk berani. Karena beda ya ikhwah, antara orang yang berhadapan dengan seseorang yang bukan dizalimi secara langsung, dengan orang yang berhadapan dengan siapa yang dia zalimi secara langsung. Tentu ini yang dizalimi secara langsung dia akan lebih ganas. Dia akan lebih antusias karena dia yang dizalimi. Dia akan lebih mempersiapkan kekuatan. Seperti itu Pak enggak? Jadi yang diutus mereka orang muhajirun karena mereka kezaliman di atas mereka. Mereka yang zalimi. Sehingga mereka akan secara terdesak akan berani dan akan semakin memaksimalkan keberanian, kekuatan. Dan ini juga salah satu keadilan orang-orang Islam, yakni keadilan Islam yang dimana didengung-dengungkan oleh orang-orang kufar. Di bawah cerita ini bahwasanya Nabi SAW melakukan kezaliman dan membenci kedamaian. Melakukan kezaliman dan membenci kedamaian dengan mencegat, membegal jalur perdagangannya orang kufar Quraisy. Maka dijawab, bagaimana mereka kok bisa lupa dengan kezalimannya orang-orang Mekah kepada para sahabat waktu mereka di Mekah. Kezaliman dengan aneka ragam kezaliman sampai diusir tanpa keluarga, tanpa harta. Itu masa dilupakan. Lah tidaklah mereka mencegah sekarang kecuali untuk kembali menampakkan keberanian dan membalas kezaliman dengan setimpal. Jadi itu bukanlah suatu kezaliman. Makanya Rasulullah enggak sedikit pun mengutus orang-orang Ansar, mengutus orang Muhajirin. Karena mereka yang zalimi. Karena mereka yang zalimi, mereka yang bersangkutan. Mereka yang bersangkutan. Jadi orang-orang kufar itu memang demikian ya, ikhwah. Kalau misalnya ada satu muslim saja berani menindas seorang kafir dengan satu peluru diarahkan kepada orang kafir kemudian dia bunuh, maka akan keluarlah dengungan mana keadilan, mana rahmat, mana kasih sayang. Tapi apa yang terjadi sekarang yang ada di Palestina, ribuan yang terbunuh, ratusan ribu orang yang terluka, keluar mereka dari rumah-rumah mereka, diharamkan mereka dari kemanusiaan, hak kemanusiaan diharamkan. Itu sama sekali tidak menggerakkan lisan mereka untuk menegakkan yang namanya keadilan atau perdamaian. Menunjukkan keadilan, perdamaian itu hanya sekedar slogan. Demikian juga dalam bab kesehatan. Sering mereka menyebutkan kesehatan menjaga keutuhan kesehatan di antara habitat manusia ila akhirih. Tapi mereka sendiri yang menyebarkan virus. Mereka sendiri yang menjadikan kehancuran di antara manusia dengan menebarkan virus mereka sendiri. Jadi dari dulu memang orang-orang kufar demikian. Bahkan mereka mengambil cerita ini sebagai dalil bahwasanya Nabi SAW membawa agama
yang jauh dari perdamaian. Nggak ada apa-apa orang kufar kok tiba-tiba dicegat. Sebaliknya, dilihat bagaimana riwayat kehidupan mereka orang-orang kufar kepada para sahabat. Jadi jelas Rasulullah SAW dari awal sudah memang nggak mengutus orang-orang Ansar, hanya muhajirin yang bersama, hanya muhajirin yang akan menghadang qawafil orang-orang kufar Quraisy. Apa itu qawafil? Qafilah itu apa? Rombongan yang mereka sedang di tengah perjalanan bersama mereka, perbendaharaan mereka, perbekalan mereka, itu qafilah namanya. Itu namanya qafilah. Sebagian para ulama memberikan tertib menyusun tertib atau menyusun susunan tentang saraya dan juga peperangan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi di sana ada sariyah Sif al-Bahr. Sariyah Sif al-Bahr. Apa bedanya ba'ats sama sariyah? Ba'ats kalau sariyah di waktu malam. Sariyah di waktu malam. Karena as-sair itu perjalanan di waktu malam. Al-ghudu perjalanan di waktu pagi. Perjalanan di waktu pagi. Rauhah itu di waktu petang. Di waktu petang. Sariyah Sif al-Bahr. Sif artinya sahil. Di apa? Di pesisiran. Di pesisiran pantai. Di situ juga ada sariyah yang diutus oleh Nabi di Ramadan. Ini pertama. Ada juga sariyah Rabigh, itu di Syawal. Ini semua di tahun pertama. Ini semua di tahun pertama. Di awal Rasulullah tiba di Madinah, kapan? Rabi' al-Awwal. Di Ramadannya, di situ pertama kali ada yang namanya sariyah, diutus oleh Nabi. Sariyah siapa aja isinya? Dari kalangan Ansar siapa aja? Siapa di antara orang Ansar yang ada di sariyah? Tidak ada. Tidak ada Ansari dalam sariyah. Di dalam utusan dari kalangan pasukan tidak ada. Sariyah Rabigh di Syawal. Sariyah Rabigh di waktu Syawal dengan dengan pimpinan Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian Sariyah Al-Kharar itu di Dzulqa'dah. Di waktu Dzulqa'dah. Sebulan berikutnya dengan pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Siapa ini Sa'ad ibn Waqqas? Muhajiri atau Ansari? Muhajiri. Selepas ini baru ada yang namanya peperangan Al-Abwa. Ada yang namanya dengan peperangan Al-Abwa. Ini yang barusan kita baca, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi sebelum peperangan Al-Abwa, di sana ada 3 utusan yang Rasul alaihi salatu wasallam utus. Dan juga dinamakan peperangan ini Al-Abwa dengan Waddan. Keduanya ini Al-Abwa sama Waddan, 2 tempat yang tidak berjauhan. Kapan peperangannya ini? Di waktu Safar. Di waktu Safar, tahun kedua. Siapa yang memimpin kalau ghazwah? Rasulullah sendiri. Maka kalau Rasulullah andil di tengah-tengah pasukan namanya ghazwah. Baik itu ada perang atau enggak ada. Baik itu ada perang atau enggak ada. Ini di tahun kedua. Berarti sekarang libur ya, libur. Ramadan ada utusan, Syawal ada, Dzulqa'dah ada, Dzulhijjah enggak ada. Dzulhijjah enggak ada. Muharram enggak ada. Safar ada. Kenapa 2 bulan enggak ada? Fadhal. Bulan yang diharamkan. Ahsanta, dia bulan yang diharamkan. Para sahabat kenal, ini bulan yang diharamkan. Kecuali kalau mereka diperangi. Lalu mereka menghadang peperangan tersebut, melawan. Bukan mereka yang pertama kali membuat peperangan. Ini utusan tuh adalah tugasnya tadi untuk mencegat, untuk menghalangi, untuk menampakkan kewibawaan kaum muslimin di hadapan orang-orang kufar. Bahwasanya mereka ini yang dahulu engkau hinakan, yang kau remehkan, yang kau zalimi, sekarang ini semakin besar. Ini semua muqaddimah untuk terjadinya peperangan Perang Badar dan juga peperangan yang selanjutnya. Kemudian baru yang namanya Al-Abwa, tadi yang kita baca. Al-Abwa, di situ Rasulullah terjadi Terjadi yang namanya perjanjian dengan Bani Dhamrah. Di mana Bani Dhamrah itu? Ternyata waktu Rasulullah menjalin perjanjian, Bani Dhamrah pun juga sudah memiliki perjanjian dengan orang-orang kufar Mekah. Sehingga waktu di sana bertemu 2 pasukan dari kalangan Nabi dan juga
mereka orang kufar Quraisy, Bani Dhamrah berusaha mendamaikan dan terjadilah apa? Perdamaian. Bani Dhamrah ini datang kepada pihak Nabi dan menenangkan. Datang kepada pihak kufar Quraisy dan menenangkan. Makanya kata Ibnu Katsir, "Tsumma karra raji'an ila Madinah wa lam yalqa harba." Rasulullah kembali ke Madinah tidak ada apa? Peperangan. Tidak ada peperangan. Siapa yang dijadikan ini? Sa'ad bin Ubadah dijadikan penggantinya Nabi. Pemimpin sebagai pengganti Nabi di Madinah. Dan harus ada pengganti Nabi SAW di Madinah. Kemudian kita lanjut ya ikhwah. Qala rahimahullah thumma ba'atha ammahu Hamzata fi 30 rakiban min al-muhajirin laysa fihim ansari illa ila sayf al-bahr faltaqa bi Abi Jahl bin Hisham wa rakbin ma'ahu Zuha 300 fahala bainahu Majdi bin Amr bin al-Juhani li'annahu kana muwadi'an lil fariqain. Jadi ya ikhwah, tentang susunannya kita sudah tahu tadi, sebelum adanya perang Badar ada 8 kejadian. 4 syariah, 4 ghazwah. Kemudian susunan ini itu terjadi persisian di antara para ulama. Mana yang pertama, mana yang kedua. Ini kalau kita lihat Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya utusan Nabi SAW untuk pasukan ke arah Sifal Bahar itu terjadi selepas ghazwah Al-Abwa. Dengan dalil di situ Ibnu Katsir mengatakan thumma. Dengan dalil Rasulullah mengatakan thumma, kemudian. Ala kulli hal, baik itu sebelum atau setelah, itulah di antara kejadian yang ada sebelum perang Badar. Qala thumma ba'atha ammah Hamzah fi 30 rakiban minal muhajirin laisa fihim ansari. Kemudian Rasulullah mengutus siapa? Pamannya Hamzah. Dengan 30 orang rakiban, semuanya menunggangi tunggangan dari kalangan muhajirin. Laisa fihim ansari. Tidak ada satupun dalamnya orang Ansar. Kenapa ya akhi enggak ada Ansari? Kenapa enggak ada Ansari? Naam, mereka orang yang mampu. Dan juga apa tadi? Apa lagi? Nah, orang penindasan kezaliman yang dilakukan oleh orang Mekah itu kepada muhajirin, bukan kepada orang Ansar. Ini semua untuk menepis, membantah anggapannya orang-orang kufar bahwasanya agama Nabi agama kejam, bukan perdamaian. Lihat, ini dihadang oleh pasukan Nabi. Nah, pasukan yang menghadang itu yang zalimi sebelumnya. Kezaliman dibalas dengan setimpal. Kalau di bahasa Al-Quran, kezaliman dibalas dengan kezaliman, kejelekan dibalas dengan kejelekan. Kejelekan yang kedua itu bukan hakikatnya jelek, tapi dinamakan dengan nama yang sama dari segi apa? Timbal balik. Timbal balik. Wa illa zalim dibalas kezaliman, zalim yang kedua bukan zalim itu. Itu bukan zalim. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan untuk keburukan yang serupa. Keburukan yang kedua keburukan hakikat atau bukan tuh? Bukan. Secara syariat dia bukan keburukan. Tapi dinamakan sebagai bentuk, itulah gambaran yang sama dalam kenyataan. Seakan-akan keburukan. Wa illa dia bukan. Jadi enggak ada Ansari karena tadi itu yang ditindas orang-orang muhajirin. Yang ditindas orang-orang muhajirin. Kemana? Ke Sifal Bahar. Apa artinya Sif tadi? Sifal Bahar. Pesisiran. Di pantai. Diutus ke sana. Qala thumma ba'atha ammahu Hamzah fi 30 rakiban min al-muhajirin laysa fihim ansari la Sifal Bahar faltaqa bi Abi Jahl bin Hisham. Di waktu itu berjumpalah mereka para sahabat dengan Abu Jahl bin Hisham, pimpinannya kekufuran dan musuh Allah dan juga Rasulnya yang paling jahat. Wa rakbin ma'ahu Zuha'u 300. Abu Jahal ini bersama sekelompok para penunggang, bersamanya 300 orang dari kalangan orang kufar. Jadi kalau mereka 30, orang-orang kufar 300, 1 banding 10. Tapi siap para sahabat. Ini meskipun enggak imbang, tapi ini meningkatkan nilai kewibawaan orang-orang muslimin
terkhususnya orang-orang muhajirin di hadapannya orang-orang kufar. Yang dahulu kalian injak, yang kalian hinakan, yang kalian remehkan, sekarang sudah menjadi lawan. Qala fahala bainahum Majdiyun ibnu Amr al-Juhani li'annahu kana muwadi'an lil fariqain. Dihalangi perseteruan ini dengan Majdiyun ibnu Amr al-Juhani. Dihalangi oleh dia. Kenapa? Karena dia ini muwadi'an lil fariqain. Dia ini mengikat perdamaian dengan dua kelompok. Jadi tidak ada perperangan. Ini di antara Sariyah yang ke arah Sifil Bahar. Siapa memimpin? Hamzah. Kemudian apalagi utusan Nabi alaihi salatu wasallam, qala wa ba'atha Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Harith ibn al-Muttalib ya fi Rabi'il akhir fi 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثانية المرة أو ثانية المرة. Diutus selanjutnya di Rabi'ul Akhir. Siapa yang memimpin? Ubaidah ibn al-Harith bin Muttalib. Ini juga salah satu kejadian yang dimana berbeda para ulama dalam menentukan. Ada yang mengatakan Rabi'ul Akhir. Ada yang mengatakan dia di Syawal, di tahun yang sama. Ada yang mengatakan dia Rabi'ul Akhir untuk tahun kedua. Nah, Rabiul Awal. Nah, itu dia. Memang untuk kayak gini ini agak sulit karena dia tidak ada penentuannya dari dalil. Di mana Ubaidah ini bersama 60 atau 80 para penunggang semua dari kalangan muhajirin ke tempat suatu sumur yang ada di Hijaz. Pasnya dia di bawah Thaniyatul Murrah. Falaqau jama'an 'aziman min Quraisy 'alaihim Ikrimah ibn Abi Jahal. Mereka ini para sahabat berjumpa dengan sekelompok orang-orang kufar yang sangat besar, banyak, yang dimana dipimpin oleh Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal di akhir keadaan muslim atau kafir? Ikrimah dia kembali masuk Islam. Karena di waktu Rasulullah SAW menvonis kematian, pembunuhan atas Ikrimah berhasil kabur menuju ke pesisiran. Di situ beliau radhiyallahu taala naik kapal menuju ke arah Habasyah. Tatkala sudah di atas kapal, Ikrimah bersama siapa-siapa yang ada di atas kapal diombang-ambingkan dengan ombak. Di situ pemimpinnya atau yang pengendara kapal nahkodanya mengatakan, "Syufu, untuk keadaan seperti gini ini, berhala-berhala kalian enggak akan bermanfaat. Kalian ikhlaskan doa kepada Allah." Kata Ikrimah, kalau memang di atas lautan tidak menyelamatkan kecuali Allah, kecuali ikhlas, kecuali tauhid, maka di daratan pun sama. Enggak akan mungkin ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Dikarenakan hal ini, Ikrimah kembali ke Mekah dan menyerahkan diri kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan masuk Islam. Ikrar dengan Islam radhiyallahu taala an. Padahal dia adalah anak dari musuh terbesarnya Nabi, Abu Jahal. Qala wa qila bal kana alaihim Mikraz ibnu Hafs. Ada yang mengatakan bukan Ikrimah tapi Mikraz. Namanya Mikraz bin Hafs. Falam yakun bainahum qital. Tidak ada peperangan ya ikhwah. Tidak ada peperangan di pertemuan ini. Qala illa anna Sa'ad ibn Abi Waqqas rashaqa al-musyrikin yawma idzin bisaham. Tapi Sa'ad ibn Abi Waqqas dia melukai yani madza rashaqa al-musyrikin yawma idzin bisaham. Dia melukai kaum musyrikin dengan panahnya dia. Melempari orang-orang musyrikin dengan panahnya dia. Fakana Sa'ad ibn Abi Waqqas awwala sahmin rumiya bihi fi sabilillah. Panah yang pertama kali dipanahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Di mana? Di utusan para sahabat, di suatu pasukan yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa farra yawma idzin min al-kuffar ila al-muslimin al-Miqdad ibn Amr al-Kindi wa Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu taala anhuma. Dari kelompok itu ikhwah
ada 2 orang yang berhasil kabur dari kelompok orang kafir menuju dan bergabung dengan orang muslimin. 2 orang yang berhasil kabur. Yang pertama namanya Al-Miqdad ibnu Amr al-Kindi. Yang kedua Utbah ibnu Ghazwan. Keduanya berhasil lari. Jadi ini salah satu pasukan yang diutus oleh Nabi, diketuai oleh Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Apakah ada peperangan? Tidak ada peperangan. Tapi di situ jumlah kaum muslimin kata Ibnu Katsir 60 atau 80. Dan jumlahnya orang kafir berapa? Jam'an aziman. Jadi sangat besar. Enggak tahu berapa jumlahnya, sangat besar. Siapa pemimpinnya? Ikrimah, dia mengatakan Mikraz Ibnu Hafs. Apakah ada peperangan? Tidak ada. Cuman Sa'ad ibn Abi Waqqas memanahi mereka orang-orang musyrikin. Sehingga dengan kejadian itu Sa'ad adalah yang pertama kali memanah di jalan Allah. Yang pertama kali memanah di jalan Allah. Wa farra yawma idzin al-kuffar al-muslimin Miqdad. Di situ ada yang berhasil kabur ya ikhwah. Ada yang berhasil kabur dari kalangan orang-orang musyrikin menuju kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan terkadang ada orang yang mencintai kebaikan, cuman tidak ada kesempatan, tidak ada pintu untuk taubat. Tidak ada akses. Sehingga dia masih di dalam kekufuran. Nah, 2 orang ini termasuk orang yang Allah Azza wa Jalla anugerahi hidayah. Termasuk orang yang Allah Azza wa Jalla pilih untuk menjadi dari kalangan para sahabat. Tapi apakah tanpa ada usaha? Ada usaha. Karena di sini lafadznya farra. Apa artinya farra? Kabur. Dia lari. Berarti ada usaha, ada keberanian, ada kemauan. Menjadilah mereka orang-orang yang menang. Qala fakana hadhan al-ba'than awwal rayatin aqadaha Rasulullah. Walakin ikhtulifa fi ayyihima kana awwal. Ini yang kita sebutkan tadi. Inilah 2 utusan. Utusan yang dikepalai oleh Hamzah ke arah laut. Yang kedua utusan yang dikepalai oleh Ubaidah ibn al-Harith. Keduanya ini adalah dari kalangan Quraisy. Dari kalangan Quraisy. Mereka yang masih ada hubungan kerabat dengan siapa-siapa yang mereka hadapi. Menunjukkan keislaman datang untuk mendidik para sahabat mencintai Islam dan membenci kekufuran dan pelaku kekufuran meskipun dari kalangan kerabat sendiri. Dari kalangan kerabat sendiri. Ini 2 utusan yang pertama kali Rasulullah SAW bentuk. Tapi para ulama berselisih. Mana yang pertama? Apakah utusannya Hamzah ataukah utusannya siapa? Ubaidah ibn al-Harith. Menunjukkan ya ikhwah, pembahasan mengenai sirah itu sulit untuk menentukan tanggalnya. Pembahasan kejadian ini yang enggak ada dalilnya itu sulit untuk menentukan pastinya kapan. Sulit. Wa illa kalau seandainya ada suatu kejadian yang diketahui secara khusus. Kejadiannya di tahun sekian, bulan sekian, itu sangat bermanfaat terutama dalam bab fikih, terutama dalam bab nasikh dan mansukh, tentang hukum yang diangkat dan yang mengangkat, tentang menentukan suatu hukum dalam bab fikih itu penting. Di antara caranya tahu tentang pastinya kejadian suatu peristiwa, tanggalnya, bulannya misalnya atau tahunnya. Qala wa qila innahuma kana fi sanatil ula min al-hijrah. Ada yang mengatakan keduanya ini terjadi kapan? Di tahun pertama. Itu yang kita sebutkan tadi ikhwah. Itu yang tadi kita sebutkan, keduanya terjadi di tahun pertama. Utusannya Hamzah di tahun pertama di bulan Ramadan. Utusannya si sahabat Ubaidah bin Harith di Syawal. Keduanya di mana? Di tahun pertama. Qala wa huwa qaulu Ibnu Jarir At-Tabari, dan itu adalah pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir itu salah satu pakarnya sirah. Ibnu Jarir salah satu pakarnya sirah. Kemudian pembahasan mengenai ghazwatu Buat. Qala thumma ghaza Rasulullah ghazwata Buat. Ghazwata Buat dia suatu lembah yang ada di Hijaz, dekat dengan pemukiman orang-orang Juhainah. Dan dia juga dia di antara Makkah dan juga Madinah. Qala fa kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Rabiul Akhir min as-sanati ats-tsaniyah. Kemudian Rasulullah lah yang akan memimpin kejadian ini atau peperangan ini. Rasulullah yang memimpin, dia di Rabiul Akhir, dia mengatakan Rabiul Awal di tahun kedua.
di tahun kedua. Wasta'mala 'ala al-Madinah As-Sa'ibah ibn Uthman ibn Mad'un. Taib yang dijadikan sebagai penggantian Nabi sebagai pemimpin di Madinah adalah As-Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un. Fasara hatta balagha Buwat min nahiyati Radwa, thumma raja'a wa lam yalqa harba. Rasulullah terus jalan sampai di suatu tempat yang namanya Buwat. Di situ Rasulullah kemudian pulang tanpa mendapatkan satupun atau tanpa mendapatkan peperangan. Qala thumma kanat ba'daha ghazwatu al-Ushairah wa yuqal bis-sin al-muhmalah al-Ushairah wa yuqal al-Ushaira, ada 3 nama. Ini sebagian mengatakan dia terjadi di Jumada al-Ula. Dan itu juga yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Qala kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi athna'i Jumada al-Ula hatta balaghaha. Di pertengahan Jumada al-Ula. Sampai Rasulullah sampailah di tempat al-Ushairah. Al-Ushairah atau al-Ushaira. Wa hiya makanun bi batni Yamba, tempat yang ada di Yamba, di pertengahan Yamba. Wa aqama hunaka baqiyat asy-syahr wa layali min Jumada al-akhirah. Rasulullah tinggal di sana sisa dari bulan dan juga malam-malam dari bulan Jumada al-akhirah. Jadi mungkin kurang lebih sebulan Rasulullah di sana. Wa salaha Bani Mudlij. Rasulullah berdamai dengan Bani Mudlij. Tsumma raja'a wa lam yalqa kaida. Rasulullah kemudian pulang tanpa mendapatkan sedikit pun al-kaid. Al-kaid adalah makar dan semisalnya. Wa qad kana istakhlafa 'ala al-Madinah Abu Salamah ibn Abdul Asad. Kemudian Rasulullah mewakilkan Madinah kepada Abu Salamah yang punya istri namanya Ummu Salamah, Hind. Kemudian Abu Salamah meninggal, dinikahi istrinya oleh Rasul alaihissalam. Yang di mana anaknya dikenal dengan Umar bin Abi Salamah, yang Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, samillah, ukul biyaminik, ukul mimma yalik." Itu kepada Umar, anaknya Abu Salamah. Abu Salamah termasuk orang yang pernah jadikan sebagai pengganti Nabi di Madinah. Qala wa fi sahih Muslim min hadits Abi Ishaq as-Sabi'i. Qala qultu li Zaid ibn Arqam kam ghaza Rasulullah, qala 19 ghazwah awwaluha al-Ushairah aw al-Ushaira. Abu Ishaq bertanya kepada Zaid ibn Arqam. Zaid ibn Arqam termasuk para sahabat yang terakhir meninggal, yang paling belakangan. Berapa kali Rasulullah berperang? Dijawab 19 kali berperang. Yang pertama adalah al-Ushairah atau al-Ushaira. Ini pendapatnya Zaid ibn Arqam yang telah diselisihi oleh para sahabat yang lain. Sahabat yang lain menyebutkan Rasulullah berperang 21, ditambah dengan yang sebelumnya apa ya, ikhwah? Al-Abwa dan juga apa? Al-Abwa dan juga Buwat. Al-Abwa dan juga Buwat. Dan ini Zaid ibn Arqam mengkabarkan apa yang beliau alami, atau apa yang beliau ikuti, atau yang beliau fahami, yang beliau ketahui. 19. Sahabat yang lain mengkabarkan lebih dari itu. Maka yang punya ilmu lebih diutamakan dari yang tidak tahu. Ini sebatas pengetahuannya 19. Yang di sana bukannya hanya 19, lebih dari itu. Maka tambahan ilmu itu kita ambil. Tambahan ilmu itu kita ambil. Jadi Rasulullah berperang berapa kali? 21. Ditambah dengan Buwat dan juga Al-Abwa atau Waddan. Qala thumma kharaja ba'daha binahu min 10 ayyam ila Badr al-ula wa dhalika anna ila akhir. Insyaallah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Jadi berapa kejadian sebelum terjadinya perang Badar? Berapa kejadian? Ada 8 kejadian. Ada 8 kejadian. Di situ ada 4 utusan. Rasulullah mengutus 4 pasukan atau 4 kali pasukan diutus. Di situ ada 4 perjalanan dalam menghadang mereka orang kufar Quraisy yang di mana Rasulullah ikut andil, dan ini yang dinamakan dengan ghazwah. Ada Buwat yang sudah kita bahas, ada Al-Abwa, ada Al-Ushairah. Di sana ada yang menambahkan ghazwatu Safwan bisin hakadha. Safwan. Baik. Ada. Insyaallah, subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.